Ini saya akan menjelaskan mengenai metode transformasi. Metode transformasi ini merupakan tiga dari metode untuk perhitungan gaya prategang. Untuk penjelasannya, gaya prategang mentransformasi material beton menjadi bahan yang homogen dan elastis menurut Eugen Freyssinet. Beton sebagai bahan yang homogen dan elastis diberi gaya aksial tekan awal, sehingga beton mampu menerima beban yang menyebabkan terjadinya tegangan tarik dari beban luar. Kemudian ini merupakan contoh soal dengan menggunakan metode transformasi. Ini merupakan gambar penampangnya, yang mana diketahui L panjang penampang yaitu 12 meter dengan E 220 mm dan B itu 550 mm dan H ketinggiannya yaitu 1200 mm. Kemudian untuk Y sama dengan 600 mm dan gamma beton 25 kN per meter kubik. Untuk Fc 40 MPa dan F efektif 2400 kN. Untuk Q beban luar yaitu 37,5 kN per M. Kemudian untuk FPO 3200 MPa. Yang ditanya yaitu tegangan yang terjadi pada penampang di tengah bentang pada sisi atas dan sisi bawah. Untuk penyelesaiannya, I sama dengan rumus 1/12 dikali B dikali H pangkat 3, yang mana hasilnya 79.200.000.000 milimeter pangkat 4. Untuk A dengan rumus B kali H ini luas penampang, hasilnya 66.100.000 mm pangkat 2. Kemudian untuk Q berat sendiri dengan rumus 0,4 kali Fc, hasilnya yaitu 16 kN per M. Untuk Q total dengan rumus 10 tambah Q, hasilnya 53,5 kN per M. Kemudian untuk M total dengan rumus 1/8 kali Q kali L pangkat 2 dengan hasil 963 kN per meter. Ini yang A, tegangan beton sisi atas dengan rumus FTOP sama dengan F efektif. Kemudian dibagi A, luas penampang, ini. Kemudian dikurangi F efektif dikali E, yang mana E di atas diketahui 220 mm, dan dikali Y dibagi I, ditambah M kali Y dibagi I, yang mana hasilnya 10,1096 MPa. Untuk tegangan beton sisi bawah, dengan rumus FBOT sama dengan F efektif dibagi A ditambah F efektif kali E kali Y dibagi I, kemudian dikurangi M dikali Y, kemudian dibagi I, yang mana hasilnya 11,591 MPa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait beberapa konsep terkait analisis sifat dasar dari balok beton prategang. Nah, yaitu yang di sini saya akan menjelaskan konsep yang kedua yaitu C-line. C-line sendiri memiliki pengertian sebagai gaya prategang sebagai kombinasi kerja baja mutu tinggi dengan beton. Nah, kombinasi kerja antara beton sebagai penahan tegangan tekan dan baja mutu tinggi sebagai penahan tarik. Dengan demikian, resultan gaya beban luar pada kedua bahan membentuk couple moment yang akan digunakan sebagai penahan beban luar. Nah, kemudian di sini ada ilustrasi terkait kombinasi kerja antara baja mutu tinggi dengan betonnya. Seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada contoh soal. Nah, di sini terlihat bahwa penampang beton balok prategang atau penampang baloknya ini memiliki nilai eksentrisitas kabelnya yaitu 220 mm. Kemudian memiliki nilai B sebesar 550 mm dan H-nya yaitu 1200 mm. Nah, kemudian balok beton prategang ini dikenai beban luar sebesar 37,5 Newton per mm. Nah, bentangnya sendiri yaitu 12.000 mm atau 12 meter. Nah, untuk lebih lengkapnya dijelaskan pada bagian ini, yaitu bentangnya atau L-nya yaitu 12 meter, kemudian eksentrisitas kabelnya yaitu 220 mm,
Kemudian buat jenis betonnya yaitu 25 kN per meter kubik. FC betonnya sendiri yaitu 40 MPa, Y-nya 600 mm. Kemudian ada F efektif atau tegangan, maksud saya adalah gaya pategang efektifnya yaitu 2400 kN atau 2400 Newton. Kemudian gaya luarnya atau Q-nya yaitu 37,5 kN per meter. Kemudian ada P 550 meter dan H 1200 mm. Kemudian di sini kita disuruh menentukan tegangan yang terjadi pada penampang di tengah bentang, tepatnya di sisi atas dan sisi bawahnya. Nah, seperti ini penulisannya. Nah, untuk nilai I-nya sendiri atau nilai inersianya sendiri digunakan rumus yaitu 12 B H pangkat 3, sehingga dihasilkan nilai yaitu 7,92 kalikan 10 pangkat 10 mm pangkat 4. Nah, kemudian untuk A-nya sendiri atau pelas penampangnya yaitu menggunakan rumus B kali H, dihasilkan nilai sebesar 660.000 mm persegi. Kemudian Q berat sendirinya yaitu 16 Newton per mm. Kemudian Q totalnya yaitu 10 plus Q-nya tadi kan 37,5, jadinya total yaitu 47,5. Kemudian momen totalnya yaitu rumusnya yaitu 18 kalikan Q total kalikan L kuadrat, sehingga hasilnya yaitu 8,55 kalikan 10 pangkat 8 Newton per milimeter. Nah, kemudian resultan gaya yang terjadi pada beton tekan. Nah, di sini dianggap bahwa sisi atau resultan gayanya yaitu sama dengan F efektif atau gaya pategang efektif sebesar 2400 kN atau 2.400 Newton. Kemudian gaya ini bekerja dengan momen koppel, sehingga rumusnya untuk menentukan gayanya yaitu M dibagi F efektif. Jadi ini adalah M total tadi dibagi dengan F efektif yaitu 2400 kN, sehingga hasilnya sama dengan 356,25 mm. Kemudian letak F efektif itu pada sisi bawahnya, rumusnya yaitu Y min E. Untuk I nya sendiri tadi kan sebesar 600 mm, kemudian E nya adalah 220 ya, 220 mm. Nah, 220 mm. Sehingga hasilnya yaitu 380 mm untuk letak efektifnya. Kemudian posisi CC terhadap CGS. Nah, ini rumusnya yaitu letak F efektif plus M per CC, atau tadi rumus adalah rumus untuk menentukan gaya yang bekerja pada lengan momen koppel. Sehingga rumusnya yaitu letak efektif tadi 380 ditambah gaya yang bekerja pada lengan momen koppel yaitu 356,25, sehingga jika ditotal hasilnya yaitu 736,25 mm. Kemudian posisi CC terhadap CGS. Nah, ini beda lagi. Ini menggunakan rumus yaitu posisi CC terhadap CGS yang telah kita hitung tadi di atas ini dikurangi dengan Y. Y adalah tadi 600 kan. Nah, 736,25 dikurangi 600. Hasilnya yaitu 136,25 mm. Nah, kemudian tegangan beton. Nah, ini tegangan beton untuk yang bagian atas, sisi atas, yaitu F efektif dibagi, rumusnya adalah F efektif dibagi luas penampang ditambah F efektif dikalikan C kalikan Y per I. Nah, C-nya sendiri tadi ini adalah C-nya sendiri tadi menggunakan nilai yaitu 136,25. Kemudian Y tadi adalah 600 kan, 600. Kemudian I-nya tadi 7,92 kalikan 10 pangkat 10.
Nah, kemudian hasilnya adalah 6,11 MPa. Nah, kemudian untuk F pada sisi bawahnya, atau tegangan beton pada sisi bawahnya, yaitu rumusnya adalah F efektif luas penampang dikurangi F efektif dikalikan posisi CC terhadap CGS tadi, yang nilainya 136,25, dikalikan Y, Y-nya 600, kemudian dibagi I yang nilainya 7,92 kali 10 pangkat 10. Jadi rumusnya tadi setelah dihitung hasilnya adalah 1,16 MPa. Seperti itu. Kemudian load balancing. Apa itu load balancing? Yaitu gaya prategang sebagai penyeimbang beban. Konsep ini memanfaatkan prategang sebagai cara membuat beban dan gaya pada balok menjadi seimbang. Penerapannya dengan menganggap beton sebagai benda bebas yang didukung oleh suatu beban sebagai pengganti tendon yang bekerja sepanjang batang. Kemudian untuk contoh soal sebagai berikut, diketahui panjangnya 12 meter, eksentrisitas kabel 220 mm, kemudian F aksen C 40 MPa, beban Q 37,5 kN per meter, B 550 mili, dan H 1200 mm. Yang ditanyakan tegangan itu terjadi pada penampang di tengah bentang sisi atas dan sisi bawah. Penyelesaian I sama dengan 1/12 kali B kali H pangkat 3 dan mendapat hasil sekian. Kemudian A, B kali H sama dengan 660.000 mm persegi. Kemudian menghitung Q berat sendiri sama dengan 16 Newton per milimeter. Q total 47,5 Newton per milimeter dan M totalnya sekian. Untuk resultan gaya yang terjadi pada beton tekan yaitu 2.400.000 Newton. Q angkat yaitu 8 kali P kali H per I kuadrat. Nah, hasilnya sekian. Kemudian Q imbang yaitu Q total dikurangi 30 sama dengan 17,5 Newton per milimeter, dan M imbangnya yaitu 1/8 kali Q imbang per L kuadrat. Nah, ketemu hasil sekian. Kemudian untuk tegangan beton sisi atas mendapat hasil 6,02 MPa dan yang beton sisi bawah 1,25 MPa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaitan gaya prategang dengan keilahian. Jadi kombinasi kerja antara beton penahan tegangan tekan dan baja penahan tegangan tarik juga bisa diibaratkan sebagai kehidupan manusia, yang artinya dalam menjalani hidup itu haruslah seimbang. Kerja keras juga harus diimbangi dengan kekuatan doa dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah diperlukannya keilahian atau diri keilahian pada masing-masing jiwa individu. Resultan gaya yang dihasilkan oleh kedua kekuatan tadi, seperti keilahian, nantinya akan membantu manusia dalam menangkap pikiran dan tindakan negatif dari luar karena kita mempunyai kesadaran akan hal tersebut. Keilahian dalam diri sangatlah penting keberadaannya. Jika kita memiliki kesadaran akan keilahian itu, maka itu adalah kunci agar kita turut bisa mengontrol diri untuk menghasilkan karya yang lebih baik lagi, atau kreativitas. Terima kasih.